Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video kali ini. Kali ini saya akan mencoba sharing terkait dengan bahan sosialisasi profil pelajar Pancasila. Di dalam materi ini, nanti kita akan bahas bagaimana latar belakang pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila dan perilaku yang diharapkan muncul pada murid dalam pembelajaran setelah menerapkan profil pelajar Pancasila. Langsung saja sahabatku semua, mari kita simak dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan simak terlebih dahulu visi dari Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, sejalan dengan visi misi tersebut, Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila? Simak. Pelajar Pancasila, perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sahabatku, mari kita simak 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sahabatku, di sini kita bisa melihat bahwa ke-6 aspek atau ke-6 dimensi tersebut sudah disebutkan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk lebih lengkapnya, sahabatku bisa melihat sumber dari http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/profil pelajar Pancasila. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun elemennya yaitu akhlak beragama. Kedua, akhlak pribadi. Ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Dan kelima, akhlak bernegara. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur
lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kunci gotong royong, yang pertama, kolaborasi, kedua, kepedulian, dan ketiga, berbagi. Dimensi keempat, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kedua, regulasi diri. Untuk selanjutnya, dimensi kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci bernalar kritis, yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Keempat, mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, yang keenam, dimensi kreatif. Yang dimaksud, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, sahabatku, itulah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita sebagai guru menilai atau memantau perkembangan dimensi-dimensi tersebut? Sebagaimana contoh di sini, alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada salah satu elemen kuncinya adalah elemen akhlak beragama. Setiap elemen ini memiliki sub-elemen di dalamnya. Misalkan siswa kita berada di PAUD, berarti di akhir fase PAUD, yang mana akhir dari fase ini diharapkan siswa tersebut mampu mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah, dari alur perkembangan ini, mulai dari fase pondasi sampai dengan fase E, merupakan sebuah keberlanjutan. Jadi, dimensi dari profil pelajar Pancasila
dari fase pondasi PAUD hingga fase F sudah secara jelas dan runtut bagaimana alur perkembangannya. Nah, sahabatku, bisa melihat lebih lengkapnya lagi di www.kurikulumkemdikbud.go.id/wp.content/dimensi-PPP. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun profil pelajar Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan dalam diri siswa. Adalah dengan pengalaman belajar yang siswa terima di setiap hari di sekolah. Maka, apa yang kita lakukan sebagai guru adalah rancanglah pembelajaran yang berpusat pada murid, kontekstual, dan sesuai dengan keadaan, serta kebutuhan murid. Kemudian, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang bisa dikembangkan. Nah, itulah sahabatku tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana tentang latar belakangnya, apa saja dimensi-dimensi serta elemen kuncinya, serta bagaimana alur perkembangannya, dimensi dan elemen-elemennya, sehingga siswa mampu mencapai sesuatu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Untuk referensi selengkapnya, sahabatku bisa menyimak SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Demikian sahabatku, presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.